waktu itu Maria nggak taat kepada Allah, berarti Daniel ini nggak selamat lah gitu, Pak. Betul, nggak ada penyalipan. Nggak ada penyalipan. Dengar tuh Daniel. Nggak ada penebusan. Gimana sih? Itu loh. Ini macam kalong nih Kak Sintul, malam-malam naik ini mau tutup. Salam Kak Sintil. Banyak penonton yang Protestan tuh, Pak Elang. Ini udah tobat ini Ibon ini Kak Sintil, udah mulai paham dia. Udah sedikit sudah mengerti. Ibon, membaca Alkitab itu Ibon. Ini untuk pembelajaran kita semua juga ya. Membaca Alkitab itu, Ibon percaya tidak Alkitab itu sesuatu yang diinspirasi oleh ilahi, oleh kudus? Percaya tidak? Percaya dong. Nah, Bukan aja nggak percaya kan? Karena dia ajaran kudus, Alkitab ajaran kudus yang terkandung di dalam Alkitab ini ajaran kudus. Maka kita ketika membaca Alkitab ingin merefleksikan ajaran yang dibawa di dalam Alkitab, di buku Alkitab ini, kita butuh hati kita, batin kita untuk bersih gitu, untuk bersih. Jangan dengan penuh kebencian, dengan penuh emosi, caci maki kita membaca Alkitab. Jangan, itu salah. Tidak ada hikmat yang kita bisa dapat ketika membaca seperti itu. Membaca Alkitab, kita mulai dengan kebencian kita terhadap Bunda Sang Penebus, Ibu Sang Penebus. Ya bagaimana bisa dia Bentar dulu. Kamu minum teh pahit dulu lah kau. Teh tong ini. Nah. Dan ini biar tercerahkan kau. Ini loh, minum dulu biar sehat pikiranmu. Teh pahit ini kan membersihkan kolesterol, ya pikiran-pikiran sesat gitu loh. Itu apa ya? Tendensius atau ya terlalu berlebihan. Janganlah Kalau Ya, silakan. Oke, apa yang mau Kakak sampaikan? Silakan. Apakah kami tidak mengatakan Maria juru selamat? Oke, kamu yang mengatakan itu. Bahkan kamu bantah. KGK yang mengatakan itu. Sekarang Di mana KGK mengatakan juru? Nih, baca. Kamu teman SD atau tidak ya? Dengarkan. tenang. Sebentar, saya ngomong dulu. Santai dulu. Saya ngomong, saya bacakan ya. Gantian kita nanti ya. Ya, oke. Sebab seperti yang dikatakan oleh Santo Irenaeus, dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi dirinya. Dirinya ini siapa di sini? Maria kan? Kalau dia juru selamat, ngapain dirinya diselamatkan? Udah pemikiran yang salah. Justru Maria ini selamat, dengan taatnya Maria jadi selamat. Kenapa? Karena mengandung Yesus tadi. Itu artinya bukan Maria jadi juru selamat di sini, maupun segenap umat manusia di sini. Jadi ketaatannya itu menyelamatkan Maria dan segenap umat manusia. Bukan Maria di sini juru selamat. Oke, silakan kamu. Kalau kamu bisa mengelas begitu, coba kamu bantah ayat ini ya mengenai ketaatan. Filipi 2 ayat 8 sampai 10 ini ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat ya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya apa hubungannya dengan Lukas Kita tadi? dengarkan aja dulu, Pio, kita dengarkan. supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi karena ketaatan Yesuslah di kayu salib sehingga kita diselamatkan, dan nama Maria itu di bawahnya. Jangan ada nama yang setara dengan Yesus dengan alasan menyebabkan keselamatan. Sekarang saya tanya, yang jadi juru selamat siapa di situ? sabar. Nah, Kita saya jawab aja dulu. Juru selamat siapa di situ? hanya penyebab keselamatan dan juru selamat. Coba apa bedanya? Apa bedanya tadi di KGK 494? Karena ketaatan. Kau tamat SD atau bukan nih? Saya nggak perlu menjelaskan lagi. Kamu kalau di Superboy kamu udah kalah. Kamu yang kalah. Jangan dulu takut. Kamu tamatan apa dulu? Biar saya tahu latar belakang tamatanmu. Doktor kah? Master kah? S1? Saya sarjana, jadi kamu jangan. Oh, sarjana. Oke, saya kunci ya. Kamu sarjana. Oke. Ini sekarang Baik. sabar. Ya, silakan kamu, silakan.
Apa perbedaannya penyebab keselamatan dengan juru selamat? Sekarang saya tanya ya, di KKK 494 tadi kan dikatakan penyebab keselamatan. Sekarang saya tanya, penyebab keselamatan kalian Katolik karena Yesus atau karena Maria? Kamu jawablah. Oke, baik. Penyebab keselamatan itu, ya, keselamatan itu tetap Yesus. Karena yang mati di atas kayu salib, yang menggantikan dosa kita adalah Yesus. Tetapi Maria kerjasama dengan keselamatan itu. Dia bekerja sama. Kalau Maria tidak taat, tidak mau mengandung, terjadi nggak penebusan dosa di atas kayu salib? Penebusan manusia atas dosa-dosa. Kan tidak terjadi kan? Makanya dikatakan dengan taat Maria menyelamatkan dirinya. Dengan taat Maria menyelamatkan diri. Berarti Maria bukan juru selamat di situ. Dia diselamatkan dengan ketaatan mau mengandung Yesus di rahimnya. Sehingga nanti ketika lahir Yesus itu akan menebus manusia dari dosa. Oke? Nah, aku akan menggugurkan kamu bahwa apakah Maria tadi kau bilang Maria itu juru selamat. Nih, saya kasih ayat Lukas 1 ayat 46. Kamu tadi bilang Maria juru selamat kan? Nah, ini ayat mengatakan Maria tidak juru selamat. Kami mengatakan Maria bukan juru selamat. Tadi kan jelas Maria diselamatkan. Justru Maria diselamatkan dengan ketaatannya tadi. Bukan Maria juru selamat. Oke, kita lihat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tadi kau bilang Maria juru selamat, sedangkan Maria tidak mengatakan dia juru selamat. Allah itu juru selamatku. Kamu jangan framing. Gak ada pernah Katolik mengatakan Maria juru selamat. Gak ada ajaran itu. Ya. Ya, Yesus yang juru selamat. Dan ini Yesus yang juru jangan selamat. comot-comot. Dia ngambil comot-comot Pak Elang. Ngomong. Tadi dengar kata silang ya. Penyebab keselamatan itu adalah Yesus. Berarti KKK 494 salah karena persis kata 100% penyebab. Sebentar. Penyebab keselamatan itu adalah faktor atau tindakan kontribusi. Kamu tidak paham di situ. Kamu sarjana apa kamu? Kamu sarjana apa? Kamu sarjana apa? Sebentar. Kamu bisa bedakan tidak penyebab keselamatan dan juru selamat? Coba kamu terangkan itu. Penyebab keselamatan dan juru selamat. Coba. Tenang, sabar, tarik nafas. Ya coba. Ya lanjut. Terangkan itu. Oke. Makanya saya bilang tadi, apa penyebab keselamatan? Iya, kamu bedakan. Kamu jelaskan itu. Jangan panik. Iya, aku tidak pernah panik. Sebentar, Pio. Biar saya hadapi dulu, Pio. Sebentar. Dia jelaskan dulu apa itu penyebab keselamatan dan juru selamat. Jangan panik dulu, biar saya jelaskan. Tadi kan kamu bilang penyebab keselamatan itu adalah Yesus. Berarti Enggak, kamu jelaskan dulu penyebab keselamatan dan juru selamat itu. jangan panik, oke. Tidak panik, kamu yang panik. Kamu jelaskan pertanyaanku tadi. Kalau kamu nggak panik, kita main mute. Gitu. Oke, penyebab keselamatan siapa? Coba. Penyebab keselamatan siapa? Kan jelas, penyebab keselamatan adalah Yesus, bukan kayak si elang. Dia melakukan. Sama. Dibawa dulu. Aku tadi dibawa dulu. Kamu itu botol. Dibawa dulu kau. Botol kamu itu. Sebentar, aku jelaskan dulu. Penyebab keselamatan itu faktor atau tindakan, faktor-faktor atau tindakan. Tindakan berkontribusi. Maria berkontribusi karena dia melahirkan juru selamat. Juru selamat itu adalah aktor inti. Ibu, ini sarjana apa kau, Daniel? Kamu sarjana apa? Botol sekali kamu susun skripsi bagaimana? Udah, oke, Pio, kau usah kemana-mana ya. Tadi saya bilang keselamatan itu ada kerjasama Maria. Kalau Maria tidak mau taat, tidak ada keselamatan itu. Jadi ada kerja keselamatan. Juru selamat itu Yesus, saya tadi bilang. Juru selamat itu Yesus ya. Nggak ada Maria tadi saya katakan kan. Jadi Maria ikut kerjasama dalam karya penyelamatan. Mau dia mengandung Yesus tadi. Nah, saya bawa ayat ini. Yang juru selamat itu adalah Allah. Kamu yang ngomong bahwa Maria juru selamat. Maka saya turunkan otakmu itu udah di kakimu. Udah di kakimu otakmu. Makanya saya bilang sarjanamu itu sarjana
Ya, ciplakan. Orang lain yang mengerjakan. Karena tidak jalan logikamu di sini. Jalan logikamu. Cara menganalisis kata, siapa juru selamat, siapa yang bekerja sama dalam karya keselamatan. Gak jalan otakmu. Gitu loh. Karena dia main rocos, main framing. Padahal kita gak pernah mengatakan juru selamat itu Maria. Enggak, ini saya kasih justru kita mengatakan Allah itu juru selamat. Allah itu kan termasuk Yesus kan? Allah itu Yesus juru selamat. Ini ayatnya Allah juru selamatku nih. Saya bacakan. Jadi kalau belum tamat membaca, gak usah coba-coba naik diskusi lah. Daniel ya. Kalau kamu belum tamat membaca, memahami apa yang kamu baca, gak usah diskusi kamu. Ini ayat yang kau baca Filipi itu Yesus juru selamat. Ada nggak kita mengatakan bahwa Bunda Maria juru selamat? Kan tidak ada. Mulutmu yang ngomong. Ya, mulutmu yang ngomong. Tidak ada yang keluar dari mulut kami itu Bunda Maria itu juru selamat. Justru Yesus juru selamat. Tadi saya katakan atas kerja Bunda Maria ikut berperan dalam karya keselamatan. Dengan cara apa peran dia kerjasamanya? Mau mengandung Yesus tadi. Karena ini Allah akan inkarnasi menjadi manusia. Jadi harus manusia yang melahirkan, manusia yang mengandung. Kalau Maria nggak mau, nggak jadi keselamatan. Itu loh. Cobalah baca, ya. Kamu ini framing kayak macam, kau pikir kami anak SD? Tapi bukan, sebentar Pak Elang. Sebenarnya bukan Daniel ini mewakili lah. Semua Protestan itu Pak Elang meyakini kalau Maria itu juru selamat loh Pak Elang. Enggak. Karena aku bilang ini untuk Protestan semua lah gitu Pak Elang. Mana ada saya bilang Maria juru selamat. Yesus kan juru selamat tadi saya bilang kan. Ada nggak keluar dari mulut saya Bunda Maria juru selamat? Nggak ada. Bahkan ayat kita kasih nih, Allah juru selamatku. Jadi itu gini ya, bagaimana Protestan ini mau memframing yang tidak kami katakan di Katolik itu Maria juru selamat, itu diadakan seperti itu, diada-adakan supaya Katolik itu salah. Pak Manilang, ini belajar dari guru Nda Edis dengan mengatakan kepada umat Islam Muhammad itu dikatakan Allah gitu. Iya, padahal Iya, tidak ini kan? belajar dia dari Edis TV ini. Padahal kan tidak. Orang Islam kan mengatakan Muhammad itu nabi. Iya, nabi. Tapi Edis TV Dipaksakan. maksa. Nah, sama ini, metodenya sama nih. sama. Metode yang digunakan. Jadi mereka seperguruan kayaknya ini. Iya. Udah berapa kali orang Islam mengatakan dia bukan Tuhan, dia nabi. Dia hanya menyampaikan wahyu. Ya wahyu dari Allah kan harus ditaati. Itu loh. Tapi si Edis framing sama kayak kau. Makanya kamu belajar dulu menganalisis kalimat, menganalisis kata, memahami kalimat, ya. Dan ya udahlah, kamu bukan level saya untuk debat. Di sini kau udah keo kamu di sini. Ya, silakan Kak Sintiol ini. Udah lama nggak musuh nih sama saya nih. Silakan. Apa pendapatnya? Wih, malam-malam Oke, silakan Ibon. Kamu yang mendengar, silakan kamu menganalisis, mengatakan sejujurnya. Udah jelas ya teman-teman ya, apalagi terlebih nggak ada kalau Bunda Maria itu dikatakan juru selamat itu nggak ada, tetap Yesus sebagai juru selamat. Tapi kan di sini karena ketaatannya gitu loh, karena ketaatannya maka di situ jadi mengaruniakan. Coba nggak ada Maria kan nggak ada Yesus toh. Ya. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat satu-satunya Pak. Jadi untuk Protestan itu jangan mengklaim lagi, mengkritik tentang Bunda Maria itu nggak ada. Kami menghormati ini kan, menghormati dia sebagai Bunda Allah, tapi tidak menghilangkan perannya kan tetap ada. Betul. Nah, Juru selamat itu. Om Lang. sampai bentar sabar dulu. Kalau nanti saya buat jadi bukan bulu pandan lagi, bulu apa namanya? Bulu kretek. Silakan Ibu. Supaya ini orang yang mendengar memahami apa yang kita jawab. Silakan. Iya, aku setuju dan sepakat ini Pak Elang. Memang
itulah yang terjadi di kubunya Protestan itu karena nggak paham ya, minimnya pemahaman tentang bagaimana tentang Bunda Maria yang diet ini kan. Jangan dibuat seolah-olah Bunda Maria itu dihilangkan, tidak dihormati. Justru karena penghormatan itulah dikatakan seperti yang dikatakan Pak Elang kan. Bukan juru selamat, dia itu bukan juru selamat Pak Daniel. Juru selamat itu tetap Yesus, tapi ada ketaatannya kepada Allah yang menyebabkan juru selamat itu ada gitu. Untuk Pak Daniel Iya. dan Protestan yang lain. Nah, Salam, selamat Ya, malam. jadi gini, sebentar paman Aciara. Ibon, kamu taat untuk selamat atau tidak, Ibon? Taat dong. Kita kan Taat taat. untuk selamat kan? Maria sama. Taat untuk selamat. Apakah kamu juru selamat? Oh enggak lah. Itu Itu. itu. Sesimpel Sama, itu. Maria kan? taat. Dia selamat kan? Betul, Tadi- betul. Bukan juru selamat ya kan? Bukan, itu enggak benar itu kata dia. Itu. Tadi. Nekat yang nyata dia ya kan? Sesimpel itu. Iya, aku melihat gini loh Pak Elang. Seketika gitu sarjananya tuh hilang memahami hal seperti ini gitu. Jadi betul nggak Pak Elang? Betul. Memahami Itu tertulis ayat aja sebentar. kalimat dia nggak paham. Sebentar. Itu tertulis untuk segenap manusia bukan diri sendiri. Botol untuk dirinya sendiri maupun segenap manusia botol. Maupun Nah, dirinya sendiri gini aja, dan gini. segenap manusia. Udah, kita udah berulang-ulang kali menjelaskan dia. Segenap Udah. manusia itu karena apa? Karena Yesus datang ke dunia disalib untuk segenap manusia. Kok kamu lulusan apa? Astagfirullah. Udah, dengarkan saya. Tadi kan sudah dikoreksi oleh si Ibo dengan kata-kata kalimat kita yang jelas, tapi dia memang nggak mengerti. Ya udah, kita nggak pernah mengatakan Maria Juru Selamat, ya. Itu nggak pernah kita kata. Yang Juru Selamat itu Yesus. Kita menyembah Allah Tritunggal. Dalam hari Minggu itu kita menyembah Allah Tritunggal. Nggak pernah kita menyembah Maria. Nggak pernah. Bahkan Maria, ya, nggak ada kita singgung. Ya, Maria untuk menghormatinya pun nggak ada di situ di hari Minggu. Hanya fokus kepada Yesus. Nah, Bunda Maria itu kita lihat dalam ini. Kalau kita kan dalam pengakuan dosa, kita mengaku dosa ya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pelayanan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon ya kepada Santa Perawan Maria dan kepada para orang kudus dan kepada saudara sekalian. Lihat, kepada Santa Perawan Maria, kepada orang kudus, kepada saudara-saudara sekalian untuk mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Jadi lihat, kita pun ikut mendoakan. Orang lain juga mendoakan kita supaya kita dekat kepada Allah Tuhan kita. Kepada para malaikat dan orang kudus, Om. Iya, betul. Mendoakan kita. Ya, kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Itu juga ini orang-orang kita ini mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Jadi kita bisa saling mendoakan. Orang kudus juga mendoakan. Itu orang kudus itu orang yang sudah nyata. Orang yang sudah nyata. Yang kehidupannya memang kudus, mati martir, taat kepada firman Allah. Begitu. Jadi ini kita saling mendoakan. Pernah nggak Ibon mendoakan orang lain? Ibon, saya mau tanya dulu. Pernah. Nah, begitulah orang kudus. Orang kudus itu mendoakan kita. Ada ayatnya. Ada ya, Wahyu 5 ayat 8. Nah, itulah doa orang-orang kudus katanya. Ibon, Jadi orang kudus itu tetap mendoakan. Rohnya kan, jiwanya kan tidak mati. Hidup itu. Tubuh kita yang rusak ini. Tubuh kita yang dimakan cacing. Ya, jiwa kita itu hidup. tidak berani bantah Filipi 2 karena tidak ada hubungannya, Daniel. Tidak ada hubungannya ke sana, Daniel.
Bukan tidak berani bantah, tapi tidak ada hubungannya ke sana. Kamu salah. Malah gini Paman. Aku sebagai seorang pengajar ya, melihat orang seperti ini kalau murid saya suruh bapaknya yang didik dia. Beneran, serius. Saya suruh bapaknya, udah ambil aja anakmu dari ini, didik di rumah aja, karena otaknya nggak encer saya. Tapi Iya loh. gini loh, Elang, kita nggak bisa ini. Parah loh. Maksudnya begini, tetap dong, yang namanya kebenaran kan kita sampaikan. Kan suatu waktu kan bisa aja sadar tuh Pak Elang. Iya, seperti kamu dulu kami Bon kan. Iya, aku Betul, dulunya kan? gitu Pak Daniel. Aku Iya. ketika aku cerita, Bentar dulu, orang muda Katolik biar dia ngomong dulu. Bentar Ibon. Dulu dia seorang Katolik. Kita jelaskan dengan sabar, Ternyata Ibon sadar loh. Silakan Ibon. iya aku dulu gitu. Aku bilang kalian itu penyembah patung, penyembah Maria gitu. Mana ada kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Tetapi ya kan, makanya aku bilang ada garis bawah. Itu ayat itu harus dipahami dulu dong. Mengapa ada nggak selain Bunda Maria yang seperti Yesus? Kan nggak ada. Karena dari rahimnya lah makanya ada inkarnasi Allah itu sebagai manusia. Maka dikatakan juru selamat. Dan aku tidak memahami itu Pak Elang. Yang ku tahu ketika kita bilang Bunda Maria berarti kita menyembah dia. Enggak, juru selamat tetap Tuhan Yesus. Tetapi dia kan sebagai perantara yang dikandung dari Roh Kudus itu sebagai keselamatan manusia. Makanya dia itu dikatakan keselamatan bagi dirinya sendiri dan semua manusia itu Pak Daniel. Maka dari itu ya kan aku pelan-pelan ya kan. Oh ternyata begini, aku pelajari ayatnya, aku baca gitu. Berdoa. Artinya nggak ada yang salah dengan firman Tuhan. Yang salah itu otak kita, bagaimana mencernanya, mindset kita. Betul nggak, Pelang? Betul. Akhirnya aku merendahkan hati kan. Nah, ini orang yang bijaksana, ya. Orang yang berpikir normal, orang yang bijaksana, ya. Di sini. Tapi kalau orang yang sudah membenci duluan Katolik, kebenaran pun yang kita kasih itu ditolak. Tetap dia framing. Betul ya Ibu ya? Tetap dia framing, tidak terima kebenaran itu yang kita katakan tadi. Betul. Makanya aku bilang Pak Elang, orang Protestan itu meyakini kalau Maria itu juru selamat. Maka dari itu ya tugas kita lah gitu menerangkan bahwasanya itu enggak seperti yang mereka bayangkan Maria itu juru selamat. Bahkan dikatakan Tuhan tuh enggak. Pak Elang ini benar. Teman-teman ini mengasihi kita loh. Serius, aku aja mengalami itu. Gak ada yang membenci itu, yang pemahaman kita ajaran mungkin agak keras, tapi pelan-pelan kita belajar dong teman-teman. Gitu, betul nggak Pak Elo? Aku sampaikan. Halo, salam, selamat malam. Ya, Aciara dari mana nih? Protestan, Katolik, ateis? Saya dari Protestan, dari Kupang NTT, Gereja apa ini? Gereja apa? dari Gereja Gemit. Gemit. Ya, silakan. Apa yang mau dibantah? Apa yang mau Betul Pak Elo. Sebenarnya nggak ada yang mau dibantah sih, saya cuma maksudnya kita berhikmat lah. Tadi narasinya kurang, maksudnya ada beberapa teman di sini yang maksudnya cukup sangat menghargai. Saya di bawah juga cukup mendengar. Maksudnya benar, tapi narasinya menurut saya kurang elok. Karena kalau kebencian terhadap seseorang lalu mengeneralisir bahwa semua Protestan seperti itu kan tidak juga. Contohnya saya pribadi, saya Protestan, istri saya Katolik, kita hidup rukun sampai saat ini memahami. Bukan, kita jangan lari dulu ke rukun. Bentar dulu Akira. Ya, Bentar. kan gini, Enggak. ada tadi Pak. Gini, Iwan bentar juga- dulu. Bentar, Akira, bentar dulu. Kita biar Saya sampaikan dulu, bentar. baru nanti. Gini. Apa Kami itu nggak tadi mengatakan sempat, Maria juru selamat. Enggak itu saya nggak mau masuk situ karena tadi mengeneralisir, ada Pak Ibon, ada beberapa teman juga yang mengeneralisir bahwa Protestan itu punya kebencian, lalu berikutnya ada Protestan itu begini-begini, seolah-olah semua Protestan itu begini. Enggak, ada memang oknum-oknum tertentu yang punya pemahaman yang salah terhadap iman Katolik maupun iman Protestan sendiri. Mungkin dia sendiri tidak memahami itu secara pribadinya. Tapi maksud saya di sini bahwa jangan mengeneralisir denom-denom tertentu karena oknum-oknum tertentu. Kita paham kok. Oke, baik. Saya langsung ke pertanyaan aja, Acira, supaya saya paham tentang pemahaman Anda tentang Bunda Maria. Dalam pemahaman Anda, oke kita ya, apakah Maria berdosa atau kudus sejak dia dikandung ibunya? Kalau berdasarkan pemahaman saya dan dengan teman-teman juga mungkin ada beberapa ayat bahwa yang manusia yang sempurna cuma satu orang, yaitu Yesus Kristus. Oke, berarti Maria berdosa kan?
Yes. Ya, oke. Inilah kita datang menjelaskan ya. Sebenarnya boleh saya tambahkan sedikit ya? Boleh tambahkan sedikit sebelum dilanjut. Maksudnya begini, dosa ini maksudnya dosa waris. Iya, betul, dosa waris, dosa waris. Dosa Ya. waris, dosa waris artinya Dosa, akibatnya. dosa asal. Oke, baik ya. Akibatnya Kalau dia, Maria berdosa, maksud saya begini, maksud pemahaman saya sebentar dulu Acira. Aku udah paham. kan harus Bentar. memahami maksud saya dulu kan, baru ini ditanggapi. Maksud saya begini, yang saya pahami dosa waris adalah kan di Alkitab itu kan tidak tertera bahwa Maria itu berbuat dosa menurut pemahaman saya. Iya, Ya. itu dosa perbuatan. Aku udah paham yang bukan dosa perbuatan tidak ada. Iya, Dosa waris itu yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kan. iya benar. Nah, oke saya jelaskan dulu. Kalau Maria mewarisi dosa asal, ya bahwa dia ketika dikandung ibunya, dia sudah mewarisi dosa asal. Kita mewarisi dosa ini sejak dalam kandungan. Oke, silakan baca dulu Kak Sintiur. Ini Kak Sintiur suaranya nyaring nih kalau malam-malam. Mazmur 51 ayat 6 dan 7. Ini bukti ya kalau kita mewarisi dosa itu sejak dalam kandungan ibu kita. Mazmur 51 ayat 6 dan 7. Tadi kan kamu katakan, ya silakan saja. Aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 7 langsung. Oke, ayat 6 itu. Iya, ayat 7-nya bersihkanlah itu kan. Oke, ayat 6. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 7-nya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Kamu baca ayat yang mana itu? Mazmur 51. Bukan. Mazmur 51. Terjemahan apa itu? Terjemahan apa? Oh, ini ya Om ya. Mazmur 51 6 sampai 7 yang terhadap Bukan. engkau itu ya. Bukan TB1 atau TB2 atau Oh, ini apa? TB1. Oke, saya buka dulu ya. Mazmur. Nih, kita coba ya. Ini saya pakai TB1 ya. Mungkin kamu BMK atau bahasa lain ya. Nih, Di iPhone Om. batas bentar ya. Mazmur 51. Makanya gak kena dia. Oke, Mazmur 51. Bentar. Ya, Mazmur 51 ayat 6 dan 7. Yang terhadap engkau itu ya. Ini saya buka ya. Makanya aku kayak bunyi ayatnya. Ini Mazmur 51 ya. Ini Mazmur 51 ayat 7 ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Oke, dalam dosa aku dikandung ibuku. Inilah yang dikatakan dalam kandungan kita sudah berdosa. Kak Sintul itu bukan TB1 ini TB1 ini. Nih saya buka ini. Ini TB1 ini. Oke. Mungkin kakak pakai bahasa PM atau versi lain AGS. Ya. Ini yang sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita ini mewarisi dosa itu dalam kandungan ibu kita. Oke. Kalau Maria sudah berdosa dalam kandungan ibunya, artinya dia mewarisi dosa asal. Nah, Yesus dalam kandungan ibunya pasti mewarisi dong. Itu logika sederhana itu. Karena kedagingan. Sebentar dulu. Oke, kedagingan Yesus itu diambil dari siapa? Kemanusiaan Yesus itu diambil dari Maria atau dari mana? Itu soal lain. Hah? Salah proses kehamilannya itu Aku prosesnya sudah- dari firman, dari yang maha kuasa. Yesus itu benar-benar manusia enggak, coba? Benar-benar manusia enggak Yesus itu? ya manusia, tapi kan dia manusia Oke. sempurna, bukan manusia Oke. biasa. Dengar saya dulu. Kalau dia Maria manusia enggak?
Maria manusia. Oke, kemanusiaan Yesus itu berarti diambil dari Maria, ya kan? Betul? Iya, Iya kan? iya. Oke. Kalau kemanusiaan Bunda Maria berdosa, kemanusiaan Yesus itu berdosa atau kudus? Enggak sempurna. Kan tadi Gimana saya- sempurnanya? kan analoginya sama tadi. Seorang ibu pengen ada HIV/AIDS, anaknya belum tentu pengen ada HIV/AIDS juga. Dia anaknya bisa normal, Pak. Begini. Logika Ya, kalau logika manusia saja nggak perlu sebentar, hal-hal sebentar, positif. saya akan jelaskan dulu. HIV itu 10 atau 15 tahun. Itu baru nampak itu HIV-nya. Kamu Iya, kurang Pak. baca di sini. Sedangkan Kurang dia baca. mungkin di tahun pertama atau tahun kedua anaknya lahir. Nggak usah itu, Pak. Apa namanya, penyakit gula aja, Pak, penyakit turunan. Ya, justru itu menguatkan kalau gula itu mengalir ke badannya kan. Dan setiap individu yang mengidap penyakit gula Pak, belum tentu sorry, ini keturunannya ada jauh gula, Pak. banget sih. Maksudnya bahwa Dosa asal yang belum dibahas tentu. bukan HIV/AIDS, Pak. Enggak, Makanya bukan itu maksudnya kan. Kalau analogi yang sama berarti nggak masuk, Pak. Itu Nggak masuk, Pak. apel. Nggak masuk analoginya, Pak. Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. gini, karena- Acira, jangan kemana-mana kamu larinya. Aku Enggak, tadi meladeni kamu. Meladeni kamu. Saya paham Sebentar itu. dulu Acira, aku ngomong dulu. Ya Tuhan, ya ampun, bentar dulu Acira. Segmen dulu. Kalau tadi kamu bilang Maria manusia, Yesus manusia, betul. Kau bilang katakan manusia. Nah, kemanusiaan Maria berdosa enggak? Berdosa. Ini mewakili dosa besar. Lalu kalau kemanusiaan Bunda Maria itu berdosa, kemanusiaan Yesus itu berdosa atau tidak? Tidak, kau bilang. Artinya ada yang tidak, ada yang syaratnya putus. Karena Yesus benar-benar manusia yang diambil dari Maria yang berdosa. Ya. Efeknya kan pada Yesus. Apa yang enggak apple to apple? Maria manusia atau tidak? Saya tanya. Pak. Bentar, jawab. Apple to apple-nya gini. Maria itu manusia atau tidak? Itu dulu. Yesus manusia atau tidak? Ya, itulah apple to apple. Kau bilang enggak apple to apple. Makanya saya bilang, logikamu yang cacat. Logikamu yang cacat. Kenapa di mute kesempatan bicara Betul. dong? Masa di mute Betul. terus? Apple to apple ya, kita baca ya. Yes. Maria manusia atau tidak? Manusia. Yesus manusia atau tidak? Yesus manusia. Kalau kemanusiaan Bunda Maria berdosa, kemanusiaan Yesus itu berdosa atau tidak? Kemanusiaan manusia itu berdosa. Maria itu berdosa. Berdosa itu akibat atau Sebentar. Begini. kan. Paman Acira, ini perlu diperbaiki nih. Sebentar Paman Gek. Oke. Ya. dosa itu kan Dosa asal, sebentar, pelan-pelan. Kita mainnya pelan-pelan. Dosa asal itu melalui genetik. Coba baca Ibrani Roma 5 ayat 12 gitu. Itu dia menjalar dari satu orang. Melalui apa? Melalui genetik, proses biologis. Begitu. Itu dosa asal. Dia melalui itu keturunan. Begitu. Kalau Bunda Maria berdosa, kedagingannya terpercik dosa asal, kena kuman asal, berarti daging Yesus juga berdosa. Begitu. Tidak bisa Bunda Maria, karena kalimatnya Yesus gini. manusia. Cara Bunda kalimatnya Maria gini, berdosa, terus Paman. Yesus tidak berdosa, dagingnya, Untuk kedagingannya. memahami itu, saya tanya Aciara dulu. Kamu percaya nggak bahwa Bunda Maria mengandung 9 bulan? makanya dari awal saya bilang Enggak, jawab dulu. Kamu percaya nggak Bunda Maria mengandung 9 bulan? Makanya dari awal saya bilang tunggu Pak, dijawab dulu ini. Pak, nggak bisa dijawab dulu. gitu. Saya nggak bisa diarahin, nggak bisa diarahin. Iya, Maksudnya saya gini. tanya, kau percaya atau tidak? Dari awal kan saya sudah bilang. Dari awal saya Karena ini bilang. nanti patah Dengar nih dulu yang argumentasimu. maksud saya dosa-dosa Pak, Maria waris mengandung itu 9 bulan gimana? atau tidak? Jangan diarahin dulu, Pak. Gini. Saya tanya loh, ini sebentar lagi hari Natal. Pertanyaan saya ini, Maria mengandung 9 bulan atau tidak? Nggak bisa gitu. Maksud saya mau narasi Loh, dulu. kenapa takut menjawab ini? Oh, nggak bisa gitu. Dia bertanya, Maria jawab. tinggal Kalian, jawab. maksudnya Maria gini, kalian buka mengandung forum, 9 kalian bulan mau atau arahkan, 3 tapi kalian bulan nggak doang. mau mendengar apa yang kita narasikan. Oh, Narasi awal alah. dulu. Kenapa takut menjawab ini, Pak?
bukan takut, saya menjelaskan dulu. Iya, tinggal kamu jawab iya atau tidak. Maria mengandung 9 bulan atau 3 bulan. Awalnya saya bilang Berhadapan dengan saya selalu dosa takut, waris yang Protestan. saya maksud adalah Karena sebab terpojok akibat. setelah ini soalnya. Akibat Pak, yang dipakai. tinggal jawab Pak. Pak, Anda mengakui Bunda Maria mengandung 9 bulan atau 3 bulan doang? 3 bulan jagung itu panen, 3 bulan jagung. Lihat, Jawab Pak, tinggal jawab. Kenapa sih takut menjawab? kan Anda mengarahkan saya, tapi Pak, dengar dulu yang penetaan saya dulu. Anda mengakui Bunda Maria mengandung 9 bulan atau 3 bulan? Jawab dulu. Makanya dari awal saya bilang, Pak, kalau supaya nggak saya bisa menjelaskan kepadamu. nggak bisa, Udah karena kamu diam harus deh, saya jelaskan jelasin. dulu. Kamu diam. Nggak ngerti orang ini. Diam dulu, Nggak ngerti diam. apanya, kamu yang Nggak, memaksakan diam kehendak dulu, saya diam untuk dulu, diam memahami dulu. kamu, tapi kamu nggak mau Jadi, mendengar apa yang saya maksudkan. Om Gia. Enggak, sebentar Paman, saya jelaskan dulu maksud saya. Ketika saya bertanya, Forum kau harus mendengar dulu, Aciara, jangan mendengar kejang, pernyataan sebentar. saya, baru Sebentar. apa namanya kamu buatin Sebentar, argumen, saya masa ngomong nggak sedikit doang, udah mengizinkan begini, kita untuk gimana sih? berbicara? Oke, Om Gia, Izinkan kita dulu. mengalah dulu, Om Gia. Aciara diam dulu, saya jelasin Nggak maksud saya bisa. apa. Ini kan saya lagi diam dulu. kita lagi Oke. Ini Gini orang aja, kok nggak gini memberi aja, kesempatan Om ke Gia, saya Om Gia. ngomong sih? Oke. kan kesempatan Artiara, saya Pak, bukan kesempatan. Sebentar Pak, Kamu maksud ngomong saya. ya, Artiara, kamu Waduh. ngomong, nanti setelah ngomong kamu Saya jawab nanti kau pertanyaan kasih Gia, ya. bicara. Satu pertanyaan kau kejang-kejang. Kenapa sih? Kamu diam dulu. Satu pertanyaan saya kau tidak jawab. Diam dulu, ya. Diam dulu. Satu pertanyaan saya, kamu sudah kejang-kejang. Saya jelasin. Kenapa sebentar? Jelasin. Yo, ini saya bisa ngomong atau Bentar, Om Gia, kita ngalah. Aku Enggak, Om saya Gia, kita ngalah dulu. Oke, kamu ngomong dulu Arcira. Nanti kamu ketika ditanya Om Gia, silakan kamu jawab. Apa yang mau kau sampaikan? Silakan. Ya gitu, itu baik, makasih. Makanya dari awal kan saya mau Jangan di mute biar dia ngomong saya dulu. yang bicara? Oke, nggak apa-apa. Kenapa saya tanya mengenai 9 bulan Bunda Maria mengandung? Karena ada proses biologi di situ. Sehingga kalau Anda mengatakan Bunda Maria berdosa, karena proses biologis itu terjadi, maka Yesus juga berdosa. Maka ketika saya tanya kepada Anda harusnya mengatakan ya, karena Bunda Maria mengandung 9 bulan seperti manusia pada umumnya, bukan 3 bulan. Ya, karena terjadi proses biologis itu, ada perpindahan yang namanya proses plasenta. Paham nggak plasenta? Saya ajarin kedokteran nih lama-lama nih. Bayi Yesus mendapat makanan melalui plasenta di dalam kandungan Bunda Maria. Itu surat. Benar nggak, saya tanya dulu. Ketika Yesus di rahim Bunda Maria dapat makanan dari mana? Jawab dulu. Bapak jawab dulu. Bayi Yesus dalam kandungan Bunda Maria. Om Gia, kita Selalu takut kita mengalah menjawab. untuk menang. Biarkan Selalu aja takut. bernarasi. Kita mengalah. Kenapa aku takut? Silakan Aceria, kamu ngomonglah. Apa yang mau kau sampaikan? Silakan. Kita mengalah untuk menang, gak apa-apa. Ya gitu, jangan dipotong dulu kan, maksudnya kan saya mau menjelaskan dulu bahwa dari pernyataan awal saya kan, sebelum saya lanjut udah dipotong lalu dilanjut. Pernyataan saya bahwa dosa waris yang dimaksud bukan perbuatan, tapi kan akibat daripada dosa waris itu adalah kematian, dan Maria itu pasti mengalami itu. Dosa waris yang saya maksud adalah kematian, tapi kan ini konsep yang dibangun sekarang Pak, siapa ini namanya kan, soal perbuatan. Nah yang kita bahas sekarang adalah kalau ibunya menderita sakit, otomatis anaknya juga sakit. Itu nggak apel tuh apel. Ada juga ibu yang sakit, anaknya nggak sakit. Ya tunggu saya dulu. Itu saya akan bilang, kasih kesempatan saya bicara dulu. Kami yang kau tuduh bawa penyakit. Ya kan Penyakit itu tadi biasa kan sama bilang kalau beda sama ibunya dosa. Gimana sih? Ya kan kalian berangkat dari Parah. kalian berangkat dari Pak, pernyataan sejak saya kapan bahwa dosa asal itu jadi penyakit, kasih kesempatan dulu lah bicara. Jadi Masa HIV kau lagi. sendiri yang Gimana bicara? sih? Enggak, narasimu itu enggak jelas. Karena kamu nggak kasih Bisa kesempatan enggak untuk berbicara. narasinya jelas? Bisa bedakan Makanya dosa asal sama penyakit HIV enggak? Kan udah berangkat, makanya Enggak bisa kasih bedakan kesempatan dosa saya. ini, dosa asal sama HIV. Makanya kasih kesempatan untuk berbicara. Kalau nggak kasih kesempatan ya kau ambil kesimpulan sendiri kan, gitu. Ya makanya Kasih kau kesempatan jawab dulu.
Bunda Makanya kasih Maria kesempatan mengandung untuk 9 bicara. bulan atau 1 bulan? Jawab dulu. Makanya kasih kesempatan untuk bicara. Ya, ya. Kalau baru Ya, hanya saya bicara kasih sedikit langsung kesempatan dipotong padamu. kan nggak Sudah ngomong selesai-selesai. panjang lebar tadi nggak nyambung yang kau Kamu yang omongkan. bicara panjang lebar tanpa Iya, mendengar sekarang saya kan? ditanya, saya tanya, dosa Saya asal belum sama jawab nggak aja, dengan kamu udah jawab penyakit sendiri HIV? dan kamu bernarasi terus kamu framing Pak, sendiri Pak, dengan Pak. pernyataan saya. Dosa asal samakah dengan HIV? Makanya dengar penjelasan, boleh dengar penjelasan. Kalau nggak dengar ya sudah kau jawab sendiri, kau jelaskan Dijawab sendiri. dulu supaya saya tahu. HIV samakah dengan dosa asal? Ya, kan analogi itu berangkat dari tadi saya menjawab Pak, bahwa sejak kapan HIV sama belum analoginya dengan berbicara dosa udah asal? dibantah. Sejak kapan HIV jadi dosa asal ini? Itu kan analogi bahwa kalau ibu-ibu, Iya, analogi. saya kan yang membantu analogi, HIV itu saya membantu penyakit, analogi, bukan dosa. saya membantu analogi bahwa Analogimu nggak masuk, Pak Jiran. Ya, itu kan Analogimu nggak berangkat. masuk soalnya. makanya coba Bukan dengar berangkat. dulu. Memberikan Enggak, analogi itu harus apple to apple. Paman Ya, apple to bicara apple, apple maksudnya to dengar apple, tapi dulu. analoginya tidak apple to Dan apple. tadi kan diskusinya kan saya langsung bantah. Nggak mungkin kalau Bantah ibu apa? Apa yang dibantah? ibunya berdosa. Saya kan pernyataan tadi kan saya bilang, berangkat dari dosa kalau kalau seandainya Maria berdosa berarti otomatis Yesus berdosa karena dia lahir dari Maria yang secara daging. Saya bilang itu analogi yang nggak apple to apple karena ada juga ibu yang sakit tapi anak yang nggak sakit. Itu saya nggak membuat apple. analogi. Dosa asal bukan Dosa seperti kok itu. dari Dosa asal. jadikan penyakit sih gimana sih? Baru saya dengar dosa asal sama dengan penyakit di sini. Bukan dosa asalnya, tapi efeknya kalau ibunya makanya berdosa, tanya anaknya ke ikut kamu. berdosa. Yesus Dengar itu dulu kan, dikandung 9 bulan kasih atau 3 kesempatan, bulan. kasih kesempatan bicara dulu dong, jangan Enggak, dipotong kau terus. bicara itu nggak nyambung. Yang kau omongkan Gini, apa? Saya Bukan tanya nggak sekarang. nyambung, kamu yang memaksakan kehendak supaya siaran dan Kemanusiaan Yesus pemikiran itu kamu. didapatkan dari siapa? Kan tadi bilang Jawab. kalau Maria berdosa Kemanusiaan berarti Yesus itu otomatis didapatkan mengandung dari Yesus siapa? pasti Yesus berdosa kan? Saya bilang itu nggak bisa. Saya Karena tanya ada jawab dulu. juga. Kemanusiaan Ada juga. Yesus itu didapatkan dari siapa? Ya udahlah. Loh, kok ya udah sih kalau- jawab. Kemanusiaan Yesus itu didapatkan dari siapa secara biologis? Kemanusiaan dia secara biologis memang didapat dari proses kehamilan sampai kelahiran. Dari siapa yang saya tanya? Dari siapa? Ya dari Maria kan? Oke, Maria secara kedagingan berdosa nggak? Saya nggak sampai ke dagingnya atau Loh, sampai tadi ke katanya rohaniannya. berdosa gimana sih? Sekarang nggak secara kedagingan. Terus dia secara roh gitu masukmu? Iya makanya kamu jangan ngerocos terus, dengar dulu Loh, pernyataan saya kau tadi. sudah mulai terpojok ini. Bunda Terpojok Maria apanya? berdosa Kan saya nggak? bilang Jawab. tadi dosa Jawab. waris yang saya maksudkan adalah sebab daripada dosa adalah kematian itu yang ditanggung Maria kan, makanya dengar dulu penjelasan saya kena tadi. sama dagingnya atau tidak? Coba. Daging manusianya kena dosa asal itu kepada kemanusiaannya atau dagingnya atau tidak? Yang mengalami kematian kan? Enggak, saya enggak tanya kematian. Oh, Yesus Dosa mati waris berarti itu berdosa dong melekat kalau enggak gitu. kepada kedagingan Maria. Sejak kapan Yesus mati? Yesus kan menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya kan? Mana kamu? Parah ya. Saya tanya apa, kamu jawab apa? Dah, lanjut Om Kia. Lanjutlah. Makanya dengar dulu penjelasan yang berlawanan Nah, supaya penjelasanmu itu pendapatnya nggak itu ada yang jawab subjektif, apapun. objektif, jangan subjektif. Kalau kalian semua yang di dalam sini ya otomatis jadinya subjektif semua. Tadi kau jawab kemanusiaan Yesus diambil dari Maria. Ya, Maria berdosa, betul? ya. Kalau kemanusiaan Yesus diambil dari Maria, kemanusiaan Yesus berdosa berarti ya? Itu kesimpulan. Loh, saya tanya justru kau jawab. Itu kesimpulan kamu kan? Kalau kemanusiaan Itu Bunda kesimpulan, Maria Pak. berdosa. Itu kesimpulan enggak? Itu kesimpulan enggak saya ada di tidak ayat. menyimpulkan. Ya kami yang berkesimpulan. Kalau Maria berdosa, Saya berarti justru Yesus berdosa. tanya. Itu kesimpulan Ini orang- kamu. Saya Kesimpulan. nanya, Bunda Maria kemanusiaannya berdosa, betul nggak? Betul, Kemanusiaan Yesus diambil dari Bunda Maria, betul nggak? betul. Berarti kesimpulannya Maria Yesus berdosa. Itu kesimpulan sebentar kamu. dulu. Ini Itu kesimpulan. orang. Kan kamu Kenapa sepakat. takut? Kan Kenapa kamu Kesimpulan sepakat. kamu nggak bisa dipaksakan. Kesimpulan Takut, kamu Kan jangan kamu takut. sepakat. Kamu kan kemanusiaan. sepakat. Oke. Yes. Sebentar, kamu diam dulu. Kamu kan sepakat Bunda Maria Ya. berdosa. Ya. Kemanusiaan Yesus diambil dari Bunda Maria, betul? Iya, betul. Kesimpulannya Kemanusiaan Yesus Yesus berdosa. diambil dari Bunda Maria yang berdosa, betul? Kesimpulannya Yesus berdosa. Itu kesimpulan kamu. Kamu yang menyimpulkan. Loh, kau Sejak yang kapan saya jawab. menyimpulkan? Saya garis bawahi doang. Terus Saya lagi opini garis bawahi. Apa tuh, Pak? Opininya Bapak gimana? Saya yang dengar jadi ikut bingung loh, Pak. Menurut Ya makanya pandangan dengar Bapak dulu. gimana? Kan nggak Udah, dikasih ya, kesempatan. dengar. Ya gimana? Dengarnya gimana? Ya, jadi kan kita kan sudah tahu bahwa satu-satunya manusia yang sempurna cuman Yesus, bahwa dia yang tidak berdosa.
dalam hal ini dosa waris dipikul karena dia dikandung oleh firman. Ya kalau konsep yang tadi dipakai bahwa Dikandung kalau oleh Maria firman, manusia, salah. Firman itu ya dia. Loh? ya Firman itu kan Yesus. Sebentar. Oh. Dikandung Boleh, oleh firman, boleh kita saya buktikan lagi. dengan Injil dulu. Paman Itu Elang, tolong dong. itu diksi Lukas yang 1. salah. Sebentar, Pak. Bapak Itu diksi bilang yang salah. dikandung oleh firman. Lukas 1 tadi, Paman, tolong dibuka pemberitahuan Itu diksi tentang yang kelahiran salah. Yesus. Saya sudah bilang Sebentar, diksi Pak. yang Sebentar, salah. Pak. Salah omongan Bapak. Kita buktikan Lukas 1 dulu. berapa? Kan saya sudah bilang salah. Oke, Lukas 1. Iya, kita baca supaya nggak tersesat yang mendengar. Kau bilang dikandung oleh firman. Oke, Paman, tolong dibuka pemberitahuan tentang Lukas 1 ya, Pak? kelahiran Yesus. Lukas 1 ayat 29. 9, 8, 9, 28, 29. Ya. Dikandung Ketika dari mana malaikat itu di itu- situ? Oke. Dikandung Ketika oleh malaikat firman atau itu- dari Roh Kudus? Coba silakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Lanjut, Om. Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Di mana mengandung dari firman? Makanya dengarkan saya bilang diksi yang salah. Udah salah lagi. Ya kan saya bilang salah. Saya lagi Salah kan harus luruskan diakui. supaya ucapanmu itu jangan menyesatkan pendengar. Jadi di situ dikatakan Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Tidak ada dikatakan bahwa mengandung dari firman. Itu kalimat yang harus di blacklist. Oke, kita kembali ke awal. Tadi Kan Anda saya sudah mengakui. bilang salah kan? Iya, saya luruskan supaya orang di bawah itu pinter, ya. Oke, kamu mengakui Oke. Bunda Maria memiliki dosa asal, oke ya? Oke. Secara manusiawi, Ya. secara manusiawi Yesus diambil dari Bunda Maria, betul? Ya. Oke, konsekuensinya apa, Aciara? Tidak ada konsekuensi. Memang kamu. Nekat. Oh boleh berarti saya beranalogi lagi. Boleh saya. Ini bukan analogi. Enggak. Oke Ini saya. bukan analogi. Don, Ini saya kita turunkan dulu, Om masuk Don. kepada Berarti saya boleh bernarasi lagi. Bentar dulu, Erben saya naikkan dulu. Erben naik dulu, bentar dulu. Erben, Pak Erben, silakan naik. Aku penasaran ini. Dari tadi kita muter-muter di sini. Kabur dia. Saya naikkan kabur. Ini gimana nih Pak Erben ini? Erben yang Yesus punya Tuhan. Lu tadi saya sudah jambak Udah ya. lama dia nggak buka komal tuh si Erben tuh. Aciara, Panggil lagi, jambak lagi. Mana nih Erben nih? Kok penakut kali sih kita nggak main kick? Ini nggak ada kita kick loh nih si Arciara nih. Meo pun nggak kita kick. Bulu pandan apa lagi? Bulu pandan ini siapa lang? Bulu meranti. Bulu meranti dari Ini saya tadi Pak Aciara. kembali ke topik, silakan Om Gia. Kembali ke topik, silakan. Ya, dia kan sudah mengakui kemanusiaan Yesus itu dari Bunda Maria. Yang saya tanya konsekuensinya apa? Sebenarnya nggak ada konsekuensi. Memang udah kau dibawa dulu belajar lah. Pusing kita, udah dibawa dulu, nih susu dulu. Gak ada konsekuensi, udah dikatakan kamu akalmu di mana? Gini loh, kamu pakai akal sehat lah. Manusia Bunda Maria itu kena dosa asal. Manusia Yesus itu kena dosa asal atau tidak? Pastinya kena kan gitu. Dia juga manusia. Gitu loh. Kamu dari tadi bertekak tapi kamu argumenmu nggak kuat. Makanya saya turunkan loh. Karena nanti kita debat kusir. Udah dikasih data, kamu ngeyel. Gitu loh, Arcira. Coba kamu pikirkan dulu, mana tahu ada saraf-saraf yang putus di otakmu, kau sambungkan dulu biar nyambung kita diskusi gitu loh. Iya, betul. Apanya yang iya Meo? Di ronsen dulu lah syaratnya. Ya, dibaguskan dulu sarafnya, Om Gia. Jadi kita ngotot-ngototan nanti, nggak nyambung kita. Dia sudah Iya, Om Lang, ini Om Lang lagi waras loh dia. Harusnya kau tuh juga jangan menutup Apanya yang sesuatu waras? yang Apanya yang waras? Kau gini loh.
kemanusiaan Bunda Maria itu berdosa asal. Sekarang kita tanya, kemanusiaan Yesus itu berdosa asal atau tidak? Karena sama-sama mengambil kemanusiaan Bunda Maria kan yang berdosa tadi kan. Iya, aku yakin ada DNA Maria di situ. Tentu ada dosa juga mungkin. Iya. Makanya kena sama Yesus gitu loh. Makanya Maria itu dikuduskan dulu terlebih dahulu. Makanya Baru Yesus kita mengatakan Yesus orang kudus. Betul. kudus karena kemanusiaannya kan diambil dari Maria. Iya, sebab apa yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari Iya. roh adalah roh. Roh, Iya. betul. Gimana orang itu? Ya udah kau sambung nggak syaratmu? Kata dulu. Kita gini loh, Arcira, aku menggalau untuk menang. Gini loh, kau sambungkan dulu syarat-syaratmu supaya kita diskusinya lancar. Ya, jangan kita ngomongnya pakai data, kamu ngeyel gitu. Iya kan Oke, kalau siap berdiskusi dengan Om Kia ya. Ya. Oke, Ini silakan, Komal Om Kia. Omlang ini, Bang. Komal Omlang ini ada ambulan standby di bawah, Bang. Jadi makanya Itu tolong. perawat saya itu Kak Sintul untuk bawa ambulan. Perawat saya. Tapi perawat saya ini Kak Sintul itu melarikan diri dari saya. Kenapa dia? Dia fokus main padel katanya. Saya heran juga ini. Oke. ya Bawa akal sehat, bawa data Alkitab, argumen yang kuat, ya. Oke, silakan orang udah Katolik. ya kalau bagi saya tidak bisa menarik kesimpulan makanya saya bilang konsep tidak ada konsekuensi. Kalau Bunda Maria itu kan melahirkan Yesus kan. Iya. Nah, kalau Bunda Maria itu kemanusiaannya berdosa, kemanusiaan Yesus itu berdosa atau tidak? Diambil dari yang Bunda Maria berdosa. Kalau Yesus Berdosa atau tidak? kalau di dalam ayat kita pun dia dilahirkan dalam kesempurnaan, otomatis dia nggak berdosa. Makanya saya bilang tadi Di mana ayatnya? Di mana kemanusiaannya itu? Gini, kemanusiaan Bunda Maria Yesus itu dikatakan kudus. Karena ini akibatnya kan dia diambil dari kemanusiaan Bunda Maria kan. saya mau tambahkan ini, kalau untuk ayat Alkitab satu pun saya nggak hafal, satu pun itu jujur saya nggak Bukan hafal. gini. Maksudnya gini, kita kan memahami ayat Alkitab ini kan dengan pemikiran yang sehat kan, Iya benar. akal yang sehat kan. Nah, kalau kemanusiaan kemanusiaan Bunda Maria berdosa, kemanusiaan Yesus itu berdosa atau tidak? Karena dia ambil dari kemanusiaan Bunda Maria kan. Nah, ini kemanusiaan Boleh. Yesus itu berdosa atau tidak? Coba kamu menjelaskan dulu. Oke, baik. Maksud saya begini, secara kemanusiaan kita mungkin memahaminya seperti yang tadi dibahas sampai ribut-ribut itu, bahwa kalau manusianya berdosa pasti manusia. Tapi kan dalam konteks Yesus sendiri itu kan hal yang berbeda dalam pemahaman iman saya. Enggak, cara menjelaskan pemahaman imanmu bagaimana? Karena diambil dari kemanusiaan Maria berdosa. Gimana dia kudus? Semua, makanya dari awal saya bilang konsep yang saya pegang itu dosa yang dimaksud dosa Maria, dosa waris yang dimaksud adalah kematian akibat dari dampak daripada dosa itu yang dibawa, yang pasti diterima oleh Maria itu adalah kematian. Dosa itu akibat dosa adalah kematian yang diterima Maria. Nah, kalau sedangkan teman-teman yang tadi maksudkan bahwa kalau menurut saya Gini, jangan lari dulu ke kematian. Kita nggak bicara kematian di sini. Nah itu dia. Kamu yang lari kematian. Aku nggak ada bicara kematian. Enggak,
Begini, mau nanya kalau gini hari abangku, gini kematian, abangku. sebentar. Apakah Maria itu adalah seorang hamba atau dia itu istri Tuhan? Coba. Kamu kok lari lagi. Bentar dulu, Ben. Nanti kita selesaikan. Pertanyaan apa lagi? Oke, Karena nanti Maria di dalam Oke, Lukas fokus 1 ayat 38, nanti dulu. ya dia bilang, aku ini adalah hamba Tuhan. Sebentar. Ya, Yesus hamba Tuhan nggak? Saya tanya. Yesus hamba Tuhan tidak? Itu sambat Tuhan. Ya sudah, selesai kau, Mio. Udah selesai kau. Iya. Diam dulu. Tutup mulut pakai masker. Oke. Udah sama-sama hamba Tuhan. Membawa kepada Udah, lanjut. Ya. Dia membawa kepada kematian adalah bukti dosa asal. Saya tanya, Adam dan Hawa ketika makan buah mati raganya atau mati imannya? Setelah hampir 1000-an tahun kan mereka mati secara tubuh kan? Saya tanya, ketika Tuhan Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah di tengah itu, nanti kamu mati. Setelah mereka makan, mati nggak? Mati. Mati apanya? Mati rohani. Jiwanya kan 1000 tahun lagi. Nah, mati rohani. Jadi kau tadi membawa kematian tubuh kan? Iya. Nah, jadi dosa asal itu mati rohani, bukan mati tubuh. Ya itu kan menurut saya. Loh, kok menurut kamu sih Alkitab? Alkitab yang saya bawa. Kitab Kejadian 3. Ketika mereka memakan buah itu, mereka bukan mati raganya, tapi Ada mati tertulis secara gitu. Ada rohani. tertulis kan? Tertulis enggak Nah, tertulis lah. yang mati? Ada tertulis enggak Tertulis yang lah, nanti kamu mati. Mereka makan. Mereka mati nggak, saya tanya? yang tertulis itu mati rohani atau mati tubuh? Mati rohani dong. Tadi kamu Enggak tertulis itu mati rohani, Pak. Nah, mati artinya di situ mati apa? Coba Ya, kau jelasin. itu kan tafsiran masing-masing kan enggak masalah. Enggak. Bukan tafsiran. Ketika mereka memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, mereka mati nggak? Mati. Iya, mati apanya? Kan di situ bilang mati, tapi kan bukan bilang mati saat apanya, ini saya kan? tanya. Mati apanya? Mati tubuh. Oh, Adam dan Hawa mati tubuh ketika. Jadi ketika Tuhan Allah mencari mereka, sudah mati mereka, betul? Kan di situ ayatnya bukan bilang mati saat ini, kan bilang mati. Nanti kamu mati ketika Nanti Oke, ingat, kita baca nanti. apa Manelang? Sebentar. Ini kalau kamu membahas Alkitab, nanti saya kasih kamu berapa SKS nanti. Oke, Enggak perlu Elang, kan di tolong situ ada dibuka. kata nanti, Pak. Sebentar. Nanti itu setelah mereka makan atau sebelum? Setelah mereka makan, nanti itu Oke, kan apakah nanti Adam kan dan durasi. Hawa ketika mereka sudah makan buah itu mereka mati? Ayatnya bilang nanti setelah makan buah itu kamu mati saat ini atau nanti. Saya tanya, setelah mereka makan buah itu mereka mati nggak? Enggak mati kan? Setelah itu kan mati. Oke, mati di situ mati fisik atau mati apa? Mati fisik. Mati fisik. Oke, ceritanya berarti beda, Paman. Oke, jadi Adam dan Hawa ketika makan Bentar buah gini. itu, Perlu diluruskan. mereka mati fisik. Ya. Jadi Bentar. Saya luruskan dulu. Kan ada kain sama Abel yang lahirin Bentar. siapa? Bentar dulu. Ketika makan buah itu Adam dan Hawa makan buah itu langsung mati nggak di situ? Enggak langsung mati. Nah, oke. Berarti yang dikatakan mati di situ mati apa? Kan di situ bilang mati, entah mati rohani atau mati itu. Saya tanya sama kau. Tadi kan tidak mati fisik. Berarti mati apa jadinya? Kan di situ bilang mati. Iya, mati apa? fisik. Fisik tidak mati. Ternyata mereka hidup, bahkan mereka kawin dan melahirkan Kain dan Dan mati. Habel. Akhirnya Mati apa jadinya? Dan mati kan? Emang kau nekat dia nyata juga di dulu minum susu. Kau emang udah kau minum susu Yakult dulu. Susu Yakult 2 gelas solusi dulu. Nanti saya naikkan lagi ya. Saya naikkan lagi supaya kamu cerdas, supaya jangan ngototmu itu tanpa argumen yang kuat. Kamu konyol nanti di atas. Tadi fisik tidak mati, sekarang mati apa secara rohani? Tapi itu jawabannya. Keterpisahan ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka terpisah dari Allah. Fisiknya tetap hidup kan? Jadi gini, Pemanela, kenapa saya mengikuti cara dia mengatakan bahwa dosa asal itu buktinya dengan kematian? Kenapa saya ikuti itu? Karena begini. Jadi selalu mereka kaitkan kematian fisik manusia ini adalah karena dosa asal. Padahal yang dimaksud Rasul Paulus upah dosa adalah maut. Maut itu terpisah dari Allah maksudnya, bukan mati fisik. Terpisah. Makanya Yesus datang untuk menghubungkan keterpisahan itu. Upah dosa adalah maut. Maut di situ bukan mati fisik, bukan. Tapi apa?
kita terpisah dari Allah. Itulah sebabnya Yesus menyambungkan hubungan itu. Ya, mati fisik itu ya alamiah. Gak ada hubungannya dengan dosa asal. Dosa asal itu dosa keterpisahan dengan Allah. Ya. Kasih nalarnya ya. Oke, saya kasih akhirat ini. Ketika kamu berzina dengan istri orang lain, apakah kamu ketika berusia itu mati fisik? Kan tidak. Kamu sudah melanggar perintah Allah, jangan berzina. Kamu melanggar perintah Allah itu kan terpisah dari Allah. Kamu sudah melanggarnya. Artinya kamu tidak patuh dan taat kepada Allah. Itu yang dikatakan mati secara rohani. Pasiku masih hidup. Saya paham sampai ke sana. Hanya kan ini kalau apa namanya konsep debat mengikuti konsep. Makanya tadi Pak siapa ini namanya mah Pak orang muda, makanya saya cuma mengikuti untuk memperkuat argumen yang bodoh saja sebenarnya. Saya nggak maksud mau berdebat sampai ke sana. Tapi kan yang mau mendesak saya ke arah konsep mati itu, makanya saya bangun argumennya ke sana. Tapi bukan maksud Yang saya bawa ke sana. duluan. Kau yang bawa duluan, saya ngikuti justru. Ya kan begini, kalau memaksakan kehendak di sana kan nggak tertulis mati sekarang, Memaksakan kan kehendak. ada konsepnya mati doang. Itu maksudnya Tidak ayo memaksakan debat-debat kehendak, biasa saya aja, ikuti kan. kau. Mati yang kau maksud itu apa? Ya mati, kan mereka akhirnya mati, kan konsepnya itu nanti. Jadi kematian membuktikan orang berdosa, betul nggak? Betul nggak? Kalau di pemahaman Jawab saya dulu, jawab dosa dulu. itu yang Enggak. Itu. Orang mati membuktikan berdosa, betul atau tidak? Jawab dulu itu. orang mati membuktikan bahwa mereka berdosa, karena mereka berdosa maka mereka mati. Oke, bagaimana dengan Elia dan Henokh yang tidak mati? Saya belum jawab. Loh, kau jangan lama-lama. Ya itu makanya Jangan kan lama-lama. kasih kesempatan menjawab Kasih dulu. itu logikamu kemana yang nih benar. on cam bentar. Belum Kasih bisa itu on cam. on cam tapi orangnya nggak ada. Padahal kita ini udah rindu loh dengan kasih itu. Sebentar dulu, kasih itu jangan ketawa nih. Tampakkan wajah dong. Gitu loh. Mana wajahnya? On cam tapi dinding. Kita nengok dinding lukisan. Nah, kucing lagi nengok nah, kucing. Coba ada on cam dulu. On cam dulu kita mau lihat Kak Sintul ini. Udah lama loh dia. Tak kemana-mana ini. Anjingnya yang bicara setelah ini. Oke lanjut. Ini intermisi aja ya, intermisi lanjut. Maka masalahnya nanti kalau bicara meninggal mati jadi ukuran tolak ukur, Yesus pun mati, namun dia bangkit. Tapi Iya, dia mati. Gitu. ada banyak tokoh di Alkitab itu mereka tidak mengalami kematian. Makanya. Jadi jangan sampai nanti saya bilang, oh berarti mereka tidak punya dosa asal dong. Kan mereka Elia, tidak mati. Henokh. Henokh contohnya. Karena tadi kan kau mengambil termin kata bahwa kematian itu bukti punya dosa asal. Ya kan? Berarti setiap orang yang tidak meninggal langsung diangkat seperti Henokh berarti tidak punya dosa asal dong. Coba dijawab. Itu Kalau kesimpulan Silakan. yang Saya tidak yang- menyimpulkan. Saya justru mau menantang omonganmu yang mengatakan kematian itu bukti dosa asal. Silakan. Iya, itu maksudnya kesimpulan dari Bukan pernyataan saya kesimpulan kurang lengkap. tapi uji argumentasi dan konsekuensi logis dari pernyataanmu tadi. Kamu tahu tidak? Konsekuensi oke, saya- nalar dari pemikiranmu tadi. Jadi diuji argumentasimu. Itu. Iya, ada saya nggak hafal ayat tapi di Alkitab juga ada tertulis bahwa ada orang tertentu terpilih dan selanjutnya saya nggak terlalu memahami, tapi saya nggak mau masuk ke itu tentang Itu terkait yang dengan saya- imamat, sakramen selibat. Tidak terkait itu. Iya. Lanjut. Iya, jadi Ini saya akhiran. Kalau kamu enggak memahami, jangan bawa ke sana. Nanti kamu terpojok. Gitu. Enggak, Ya kamu pahami aja lah. saya Kamu. nggak terlalu merasa terpojok kan ini diskusi kan. Loh, Jadi- kamu bilang tadi tidak memahami. Nanti kami kejar kamu di sini. Kamu Bukan- tidak memahami. bukan tidak Terpojok memahami, aja. tidak menghafal ayatnya, tidak menghafal ayat. Jadi ya udah jangan bawa yang kamu pahami aja kau bawa ya ayat atau apa gitu loh. Ya, jadi apa namanya yang tadi yang saya maksudkan bahwa yang saya pahami dosa waris yang dimaksud adalah sebab daripada dosa adalah kematian, dan beberapa tokoh di dalam Alkitab bahwa mereka tidak mengalami kematian itu kejadian-kejadian tertentu
yang di Alkitab sendiri sudah terjawab. Saya juga pernah membacanya, tapi saya tidak tahu ayatnya di mana. Saya tidak hafal ayatnya. Itu Gini, kejadian. pertanyaan saya begini, singkat aja. Ya, Ketika Adam dan Hawa tidak melakukan dosa, mereka tidak mati kan? iya, tidak mati. Oke, tidak mati. Nah, nanti ketika mereka makan buah itu, Allah kan mengatakan, nanti kalau kau makan buah itu, nanti kamu akan mati. Mati di situ nggak langsung mati ketika makan buah itu langsung mati kan, tidak. Nanti pada saat kemudian manusia itu sudah bisa mati dia. Nah, baru kematian itu juga itu mati rohani. Artinya mereka diusir dari Taman Eden karena sudah melanggar perintah Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Artinya mereka terpindah dari Allah. Kalau sudah terpindah dari Allah, itu banyak penderitaan yang dialami. Kita kalau sudah terpisah dari Allah, itu penderitaan semakin banyak. Semakin banyak yang kita alami. Itu kalau kita terpisah. Tapi kalau kita nyambung dengan Allah, kita bahagia, kan begitu. Secara rohani. Tapi kalau kita sudah melanggar dosa, itu berat itu. Kita secara jiwa, secara roh, ya, menderita. Saya salah ini, saya berzina, saya mencuri. Jadi Tuhan ini bagaimana nih? Akhirnya ada rasa ketakutan kita. Itulah yang mati rohani tadi. Ya, oke, kembali ke topik. Ya, ketika Bunda Maria itu mewarisi dosa asal tadi, ya, yang berdosa. Secara kemanusiaan dia mewarisi dosa asal. Lalu Yesus kan manusia. Nah, kemanusiaan Yesus ini diambil dari manusia Maria yang berdosa. Nah, lalu Yesus ini berdosa apa kudus? Akal sehat loh. Kalau saya bukan sekedar, kalau saya pemahaman saya sudah bercampur aduk, bukan sekedar cuma akal sehat, Bercampur. tapi dengan Apa yang dengan campur aduknya coba? iman dengan akal sehat. Karena kalau kelahiran manusia secara normal itu pasti pertemuan antara sel laki-laki Kita dan nggak ada perempuan. bicara pertemuan sel telur Ya. sel apa tadi. Kita Ya, juga maksudnya- mengimani bahwa Bunda Maria tidak ada berhubungan intim dengan Iya. Yusuf. Ya, Kita sepakat dengan itu. iya, saya mau masuknya ke sana. Manusia secara normal yang diciptakan cuma dua, Adam dengan Hawa. Sisa berikut dilahirkan, termasuk Yesus. Tapi proses sebelum kelahiran itu kan kalau manusia normal harus pertemuan sel laki-laki dengan perempuan. Jangan dibahas Ya. itu, jangan dibahas. Kita sepakat bahwa tidak ada pertemuan sel sperma. Tapi kedagingan Yesus ini diambil dari kedagingan siapa? Prosesnya itu istimewa. Yang Yesus Ya, ini kan udah, prosesnya memang. itu istimewa. Kau lari ke proses setannya. Kedagingan Yesus ini sebagai manusia diambil dari kedagingan siapa? Dari Maria. Maria yang berdosa kan? Iya. Nah, kalau kedagingan Maria berdosa, kedagingan Yesus itu berdosa atau kudus? Kan boleh saya bernarasi sedikit? Tiba dulu. Ya itu di Tiba dulu. Kamu minum susu dulu. Kau berapa kata dia minum susu Yakult tadi? Ini lama-lama udah jam berapa ini? Bukan, kita nggak meladeni orang yang belum minum susu Yakult gitu loh. Artinya kamu normalkan dulu pikiranmu, baru kamu diskusi. Kamu ketika saya tanya lari kemana-mana. Yang saya tanya tadi apple to apple. Ya kamu paham. Kita nggak lari kemana-mana tadi. Sehingga kita diskusinya sinkron. Kalau kamu, oke, saya cek tanya bulu pandan. Bulu pandan monitor nggak? Monitor. Oke, baik. Kedagingan Maria ini yang berdosa asal tadi, ya, kedagingannya berdosa asal. Kedagingan Yesus ini kan diambil dari Maria tadi kan. Nah, kedagingan Yesus ini berdosa atau tidak? Ya, berdosa. Berdosa kan, selesai kan? Sinkron dia. Ini muter karena prosesnya kemana-mana dia lah. Padahal pertanyaan sederhana. Pindah sana, pindah sini. Jadi kita sampai pagi nggak selesai kalau ngomong sama dia. Sampai pagi. Betul nggak? Nanti dia Belum ada. belum minum Yakult dia, Om Lan. Belum minum Yakult dia. Makanya saya bilang, normalkan dulu saraf-saraf. Kalau putus, kau satukan dengan benang atau tali plastik sarafmu itu. Supaya kita nyambung diskusinya.
kita bebas kusir, lari kemana-mana, melekat lagi. Iya betul. Kalau anak Tritunggal Titanium pintar-pintar Om Elang. Iya, ya tapi kamu ada sesatnya juga. Gimana nanti petani pun tahan kau. Oke, silakan. Om ya, ini udah jam berapa nih? Jam 2, setengah 2. Silakan. Meninggal semua. Serahkan Ini dia, kita sampai pagi pun nggak selesai. Itu mengganggu pekerjaan kita. Kita pun mau istirahat juga ini. Oke, silakan kasih Sintiul apa yang Ya, mau terima disampaikan. kasih. Ya. Polu Pandan atau Romeo. Ayo silakan Bang Romeo. Ya, halo ya, kenapa? Baru ngambil minuman tadi. Kenapa? Sorry. Sampaikan. Enggak lah, udahlah, lanjutlah. Kalau memang Yesus itu pure anak Maria, berarti ya Marianya harus disucikan. Bener kata si Ilang ya. Kalau Maria gagal kudus, Yesus ketuhanannya pun jadi gagal ya. Jadi memang Yesus itu tersucikan dari bundanya yang suci, lahirlah anak yang suci. Karena bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya baru disebut anak Tuhan. Bener nggak? Oh, yang bapak kita kemari nggak ada di sini bapak Tuhan, mama Tuhan, anaknya Tuhan. Nah, pengajaran juga tambulan ke bapak kemari. Itu nanti pembahasan lain tuh. Pokoknya ya artinya gini, nyambung dulu pembicaraan kita. Ya, artinya kalau Bunda Maria berdosa, ya kemanusiaannya berusaha kan diwariskan kepada Yesus nantinya. Kemanusiaan itu juga berdosa karena dia juga manusia. Ya, dia punya tangan, punya darah dan daging. Ya, mati, rasa takut. Dia betul-betul manusia. Itu membuktikan Yesus manusia. Oke, begitu aja lah. Sudah tengah 2 ini. Kembali kepada Kak Sintul sama mau Pak Konjang. Aku mungkin Om dia nih melanjutkannya. Silakan. Ayo bulu padan. Kebetulan nih, Silang lagi merajuk nih. Ngomong-ngomong. Jadi sebenarnya aku sama Elang ini ya memang sama-sama punya tugas mulia ya, di mana kami harus menyucikan sang bunda itu ya, supaya jangan kalian katakan lagi dia itu seorang perempuan biasa ya, perempuan hamba ya, lalu melahirkan apa yang kita sebut sebagai Mesias ya, atau Tuhan, kita sebut Tuhan juga. Atau ada Sintil mau tambahin? Tapi bener lah konsepnya. Jangan branding kau. Bunda Maria juga suara kau. Nah, kalau aku sebut Sintil, Aku kira ada tidur dia. Gini ya, Bunda Maria itu seorang hamba, tapi karena ketaatannya tadi dia diberi gelar. Karena ketaatannya tadi dia mengandung Yesus yang adalah tadi. Karena ketaatannya dia mau mengandung Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Makanya gelar Ibu Tuhan, Bunda Allah itu tepat itu digunakan. Nggak mungkin dia melahirkan kemanusiaan Yesus. Kan kemanusiaan Yesus dan kodrat Allah kan bersatu dalam kandungannya. Itu bersatu. Di dalam kandungan Bunda Maria lah keilahian dan kodrat keilahian dan kemanusiaannya bersatu yang bernama Yesus tadi. Yesus itu Tuhan dan sepenuhnya manusia. Makanya tepat. Yesus itu Bunda Allah dipanggil. Ya. Jadi begitu Meo, kau tobat juga kau dari tadi ada sedikit 30% benar, 70% salah kita lihat narasimu. Nah mungkin kamu mau diskusi sama Kak Sintiul, mungkin sama dia, silakan, aku nyimak aja lah ya. Si Meo ini kebanyakan naik di Saya rumah takut itu. kalau sama Meo Om. Suruh Jangan takut, ada aku bawa rotan untuk melibas dia, kau usah takut. Ada aku di sini. Macam-macam saya pukul dengan rotannya. Kebanyakan duduk di roomnya ini kan sama orang-orang Tasai gitu. Kenapa kamu takut sendiri? Iya, Sintil kenapa takut? Meo kan tukang ketawa. Ya, Sintil. takut kau teriak-teriak itu loh. Pernah. Wanita kan beda, dia halus perasaannya. Makanya, lihat dia tengkar sama wanita Om, takut aku. iya, makanya kamu nggak boleh kasar sama wanita, Mio. Ya, aku nggak pernah kasar loh sama wanita, lembut aku. Serius. Ada nggak pernah aku kasar maki-maki wanita? Nggak pernah. Ini kesempatan ya Malang nih jadi pahlawan kesiangan.
Gini loh lah. Iya, buktinya begini. Kenapa sih Kak Sintul takut? Karena kamu kasar sama wanita gitu loh. Padahal wanita itu harus disayangi, dikasihi. Bagaimana kamu mengatakan aku mengasari wanita kalau ibunda aku tuh Roh Kudus Buktinya lah. Sintul ngomong tadi. Iya, dulu Sintiul ini kan belum jadi Bunda Roh Kudus. Sekarang kan udah jadi Bunda Roh Kudus. Ya kan? Itu aku takut lah sama dia. Makin lama makin hancur. Bisa terlambat aku besok kerja, ya betul kerja. Meo, tapi di sini ada banyak yang bisa nandingin kamu tuh, ada orang muda itu. Silakan. Pasti bisa jawab itu. Kamu ada pernyataan apa, Silakan kamu Sintiul, kamu keluarkan semua taruna-taruna mudamu. Naikkan semuanya. Siapa tuh? Sintiul banyak menyimpan taruna-taruna muda ya. Seperti singa mengaum. Oh, Neo, kau ini kebanyakan duduk sama Kiki Siahaan. Masalahnya Kiki Siahaan kalau di tempatku dia nggak berani ngapa-ngapain gitu. Bukan Karena sama Kiki Siahaan. Gini loh, Siapa Bang. tuh yang Abang wanita juga itu siapa? enggak hanya selah loh kalau Kiki ngomong Siahaan. tentang Kiki loh. Kiki itu sangat membela keluarga Nabi loh, Bang. Bukan Iya, iya, sama iya. Kiki Siahaan. Si Daisy siapa dan wanita pacar si Mary? Siapa yang di Amerika itu? Duit. Hah? Duis. Kamu sama Dewi stiker Om. Saya ngeliat itu, takut makanya. Oh, bangun. Kamu memang kalau kau mati kau Kan gini, kalau Duis disiksa kan kau. gini ya. Semua wanita Duis kau itu- kasari coba. Bukan lah, kalau Duis itu kan selalu bilang koar-koar di komelku, aku Bunda Roh Kudus ya, jangan ada yang lawan aku. Nah sekali waktu dia tanya ke aku, lu udah putusin gua masih Roh Kudus ya? Kata gua bilang, lu nggak jadi Roh Kudus Titanium lagi lu, gua bilang gitu. Langsung ngamuk-ngamuk dia, gitu loh. Ya walaupun dia nggak ada Roh Kudusnya tetap kamu mengasihi dengan nada lemah lembut. Berarti nguping Sentiul ini Bang Meo. Katanya tidur dia kan? Aku numpang Iya. tidur aja katanya kan? Enggak, waktu sama Dewi ada aku kok. Kan biasanya invite kan. Iya, tapi kan kata kamu tidur. Ya tidur aja lah. Kamu percaya pula tidur. Oh, itu siang-siang. Nah. Jadi ubahlah Meo, nggak boleh kasar sama baik laki-laki sama wanita. Nanti sama anak-anak pun kok kasar Mbak. Nggak boleh, anak-anak itu disayangi. Wah, kita disayangi, orang tua disayangi. Kalau kasar sama laki-laki nggak apa-apa lah. Sama aku kok kasar. Silang gue bela-belain guru-guruin dia sama gua. Kan kau kan pernah kasar sama aku. Aku tak menanggapi kamu dengan tenang kan. Lalu juga orang lagi ngomong lu panggilin ambulan, gila nggak lu? Parah lu. Ya karena ambulan, saya panggil kamu kasar. Panggil ambulan. Ini sakit ini si Meo nih, saya bilang. Perlu diobatin dulu. Pecah ini. Mungkin kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, makan keong atau makan seafood gitu. Makan keong. Iya, kan itu kolesterol tinggi tuh, tensi tinggi tuh. Di dalam titanium, keong itu jenis kelamin perempuan, Lang. Jangan sembarangan dong. Mana datanya keong itu jenis kelamin perempuan, coba tunjukkan. Emang begitulah bentuk membedakan bagaimana ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita katakan laki-laki itu punya batang, berarti perempuan itu keong. Masa aku yang makanin keongnya gimana sih? Jadi Jilat kalau mungkin. perempuan sama perempuan bisa nggak beranak mereka coba? Kamu Nggak boleh ya, perempuan sama perempuan nggak boleh. Ya udah, kalau kau bilang tadi kan perempuan kan, kok bisa bertelur, beranak cucu mereka? Itu logika, Kita silakan. logika kamu udah patah di sini. Kok bisa Masa cewek sama biasa. cewek sih? Loh, Maksudnya kamu cewek- bilang keong tadi perempuan kan? Iya, Nah, betul. Terus perempuan sama perempuan bisa nggak menghasilkan keong lagi? Keong perempuan kawin dengan keong perempuan. Lahir nggak keong perempuan? lu narasi apa sih? Kok keong sama keong? Keong itu Loh, kamu ketemunya tadi bilang batang. keong perempuan, gimana? Iya, keong itu kita gambarkan sebagai milik perempuan. Nah, kalau laki-laki batang. Aduh. Jadi keong itu ada batang juga. Lu kok keong ada batang? Gimana sih? Sulit ya. Sulit sekali. Kemudian, ya udahlah, udah jam berapa nih? Udah jam 1:30 nih. Udahlah, kau jangan banyak basa-basi. Selama Sintiul di Komal ini, kamu pasti gak bisa tenang tidurmu. Karena ada Meo di sini lah. Bentar lagi naik lagi, ngintip lagi dia. Dia perawat dulu ya. Ketika ada Undang dokter TTE ada dulu. perawat. TTE. Kamu apanya? Pasien kan? Kau kan Gini pasien loh. kami kan? Masa kau lupa sih? Kemarin ada yang ngomong sama Mulang. Lang, kau itu usia masih muda, tapi suaramu kayak kakek-kakek.
Itu Nabi Luka yang bilang. Iya. Nggak apa-apa. Apa yang nggak dikatakan Nabi Luka coba sama aku? Ya. Apa yang nggak dikatakan? Aku terima. Mau katakan atau kakek-kakek, nggak apa-apa. Aku bilang. Ya, suara itu nggak mencerminkan orangnya. Ada orang suaranya muda, tapi orangnya udah tua. Ada, banyak itu. Tapi gini Om Lang, janganlah panggil Nabi palsu, Nabi kami itu Luka Ya, aja di mana lah ayatnya panggil. Luka Taburan itu ada di Alkitab Nabi coba. Tunjukkan aja ayatnya. Jangan kemana-mana. Ada nggak terus? Ada Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi banyak Nabi kan tertuliskan. Luka Taburan ada nggak di Alkitab? Ada tuh ya Bang Meo. Apa ayatnya Bang Meo? Ada ayatnya. Emang Ya mana Luka Taburan? kamu siap terima ayatnya? Tadi udah kami bahas itu di Efesus 4 itu tadi. Ya, itu menceritakan bahwa itu tulisan Pak Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dia menceritakan Allah memilih nabi-nabinya dan para rasul. Nggak ada cerita situ. Ada Nabi Luka dipilih, nggak ada. Itu kan mengulang cerita lama dia. Kisah para rasul itu. Siapa si Paulus tadi? Ya udahlah, jangan memutarbalikkan ayat-ayat gitu. Saya paham loh cara membaca kita. Kalau saya bingung, saya baca satu perikop itu. Apa tujuan dan arah ayat ini? Gitu loh. Nggak bisa Kak, kita ambil satu comot ayat lalu kita tafsirkan. Nggak bisa. Nanti rusak Alkitab itu kalian buat. Oke begitu ya, Kak Sintiul. Damai ya sama Meo ya, sama Bulu Pandan ya. Jangan takut lagi kalau ada elang sini. Rotan sama selang ayam. Saya jadi pegang hero ya. macam-macam dia, saya pukul mereka. Jangan takut lagi. Tugas seorang apologet itu apa ya? Kan kalau saya lihat lah, ambillah contoh lah, Edis kan dia kan mengaku seorang apologet. Bahkan kan dia udah ngumpulin kolektor buat apa? Buat rumah apologet. Nah, sedangkan kita lihat selama ini kalau dia live, dia nggak pernah membahas tentang keimanannya dia sendiri ya. Yang dia bahas itu merendahkan, maksudnya ajaran orang lain. Dalam kasusnya dia kan dia nyerang orang muslim terus. Nah, terus ilmu apologetnya yang dia tujuannya dia membangun rumah itu apa? Apakah anak didiknya itu nanti akan diajarkan untuk menjelek-jelekkan ajaran agama sebelah atau seperti apa? Itu yang saya bingung. Kak Sintiul coba baca Kisah Para Rasul 20 ayat 3 sampai 35. Upah untuk pemberita firman. Kisah Para Rasul 20 ayat 33 sampai 35. 33 sampai 35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucap, oh ya udah sampai 35 aja. Sudah. Itu. Jadi para pemberita firman Injil kabar baik ya, pemberita kabar baik ini tidak menerima upah. Kolekte apa sih, persepuluhan apa segala macam itu harusnya tidak, karena mereka sendiri tidak menerima upah. Paulus itu bekerja sendiri untuk melakukan pewartaan, memberitakan firman Tuhan gitu, Injil, memberitakan kabar baik ini. Paulus bekerja begitu. Jadi seharusnya dengan dia menggalang dana untuk kolekte untuk beli rumah apologet itu sebenarnya bertolak belakang sama Alkitab ya. Iya. Jadi gini, Paulus itu bekerja tuh Silang belum tidur ya? Bentar dulu. Oh, belum tidur. Bentar dulu. Dia pembuat apa? Kayak apa namanya? Pembuat tenda atau pembuat camping. Rumah apologet Bukan Paulus saya bilang. Dia itu dia bekerja. Bukan hanya memberitakan Injil aja, enggak, dia bekerja juga. Paulus itu dia pembuat tenda apa ya? Nah, si Edis TV hanya pagi siang malam jelekkan agama lain.
ya. Betul itu. Betul itu yang Nggak kata lo. bekerja, dia mengharapkan makan minumnya Dari penghujat. Nah, dari Nah, yang senang. makanya saya bingung. Tujuannya dia bangun rumah apologet itu apa yang mau dia ajarkan? Orang dia sendiri ilmunya nggak ada gitu loh. Jadi namanya Iya. itu sebenarnya rumah penghujat saya. Bukan Rumah penghujat, volunteer. betul. Dia membangun kebencian kepada agama lain. Padahal Yesus itu mengatakan, jangan kamu benci, kasihi musuhmu kan, gitu. Betul, dengan mengasihi musuh kau menumpukan bara api di atas kepalanya. Bukan Nah. seperti itu lari ke luar negeri lalu teriak-teriak ya kan yang Masa aku naik disuruh on cam, dia di luar negeri dia on cam, aku di dalam negeri aku suruh on cam. Kan alah. Ya, udah gitu nggak silakan suruh on ngasih cam, beruang katanya. miska nggak lo? Suruh ngasih beruang miska dulu baru bisa naik ke atas tuh. Iya kan? Dia, saya nggak bisa on cam, saya jaga privasi, saya bilang. Kan ada orang yang tidak mau privasinya keluar. Dia oke, dia di Amerika dia bisa on cam, balik pun dia bisa. Ya kan? Betul. Nah ini kalau mau dia argumen ayat data, silakan kita diskusi. Kan begitu. Kalau aku di roomku, aku nggak minta dia on cam. Aku tanya, kamu gereja apa? Protestan gereja. Kamu Katolik, Protestan, ateis, Protestan gereja apa? Selesai dia sebutkan gerejanya, selesai kita diskusi. On cam kamu, on cam nggak perlu itu. Nggak perlu aku wajahnya. Emang aku mau cintai wajahnya kan tidak. Argumen ya data dia gitu loh. Kalau benar-benar gentleman gitu loh. Ya udah tutuplah Bio, nanti makin dalam nih, makin panjang nih pagi ini kita nggak selesai. Tutuplah doa. Udah ya. Meo, kenapa kau ini suka naik di Doa dulu, doa. di kesiaan? Ya paling aku menurut logis lah yang paling berdialektika di TikTok ini ya paling rapi ya dia si Kiki lah. Iya, masalahnya Kiki kalau datang ke komalku, karena Kiki tahu aku satu mazhab sama dia. Mazhab filsafat kami sama. So, kenapa dia lebih smart dari lu? Loh, tidak bisa, tidak Hanya. tidak lebih di atas, tidak lebih di bawah. Besok kita satu koma lu bareng Kiki yuk. Bisa. Oke, ketemu ya. Yo. Itu. Smart. Gak ada smart. Nggak gitu loh. Memang keren kalau dia membahas itu. Per kata loh, di detail sama dia keren loh dia. Ya begitu, itulah ciri khasnya filsafat dari timur. Iya emang. Makanya kamu kalau berdiskusi sama aku, penggunaan kata-katamu itu harus kamu atur baik-baik. Salah sedikit kamu selesai. Mencet. Ya gua kan nggak pernah ngelawan elu. Yang gua lawan ini kan si Elang. Karena anak ayam gua tuh sebenarnya hilang. Ya udahlah, kita tutup live kita ya. Katiul, Paman Gea semuanya. Cinti, have a nice dream ya beb. Semuanya. Kita tutup live ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.